Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimatus Sa'diyah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan NIRM 252101050001. Saya program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam membuat tugas kuliah presentasi tentang ekosistem tahfidz bahagia berbasis metode UMI untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pendidikan akidah, akhlak, dan adab yang diampu oleh dosen mata kuliah Dr. Wido Supraha, STMSI. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum Al-Quran yang terintegratif terpadu di fase tamyiz dengan konsentrasi ekosistem tahfidz bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencapai suatu tujuan, menjadikan sekolah dengan sistem tahfidz yang unggul, maka diperlukanlah satu buah kurikulum yang menunjang dalam program tersebut. Sehingga sekolah harus memberikan dan menawarkan kepada orang tua atau target-target yang akan menjadi siswanya untuk memberikan informasi serta menyebarluaskan tentang kurikulum yang akan digunakan, dan tentunya dengan meyakinkan bahwasanya kurikulum ini pantas dan layak dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pembelajarannya sehingga pencapaian tahfidz yang diinginkan oleh satu sekolah itu tercapai. Maraknya di Bogor terutama tentang sekolah berbasis Islam terpadu yang dimana mengunggulkan program tahfidz ini sangat sudah luar biasa sekali ya. Hampir rata-rata semua sekolah Islam terpadu baik di jenjang SD, SMP atau SMA sudah menawarkan tentang program tahfidz unggulan. Nah, bagaimana program ini bisa berjalan lancar? Faktanya biasanya sekolah-sekolah hanya memberikan penawaran secara kurikulum yang terpisah antara Al-Quran dan pembelajaran yang lainnya. Nah, pada pembentukan blueprint kurikulum ini akan dibuat dan dirancangkan bagaimana pembelajaran kurikulum Al-Quran ini bisa terintegratif dengan pelajaran yang lain, sehingga Al-Quran bukan hanya sebagai program unggulan, tetapi program ruh dalam semua mata pelajaran yang diajarkan dalam sekolah tersebut. Nah, ini adalah kurikulum yang akan dirancang dan ditawarkan kepada para orang tua murid, sehingga tercapailah suatu ekosistem tahfidz yang bahagia. Kenapa? Karena dengan adanya kurikulum ini, dengan output dan visi yang sangat jelas, membangun mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah melalui kitab sucinya dan diintegrasikan dengan pembelajaran dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pembelajaran di sekolah. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa jika diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, terutama di fase tamyiz ini. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya pada masa fase tamyiz atau masa SD ini anak sudah di mana masuk kepada fase teladan. Nah, ini bisa diberikan, dituntun, dan diarahkan dengan suatu kurikulum yang jelas, terarah, dan tersistem seperti itu. Nah, dalam mencapai suatu program yang sangat luar biasa, tentunya ada namanya metode yang digunakan. Dalam program ekosistem tahfidz bahagia ini, saya merancang menggunakan metode UMI. Ya, UMI ini adalah satu metode pembelajaran Al-Quran yang terkhusus di Bogor sudah sangat diminati dan sudah banyak melahirkan seorang yang anak itu bisa membaca dengan tartil, dengan bagus. Nah, kenapa memakai metode UMI ini? Ya, karena keunggulan dari metode UMI ini adalah sangat mudah. Nah, sesuai dengan motonya, moto UMI adalah mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Nah, UMI sendiri mengambil dari bahasa ibu, ya, bagaimana bahasa ibu itu menyentuh hati, sehingga
pembelajaran yang digunakan dalam metode UMI ini kita mengaitkan dengan membangun mahabbah melalui persentuhan hati, ya. Mudah, menyenangkan, dan karena ini usia tamyiz sehingga metode-metode yang digunakan harus yang ringan tapi menyenangkan tapi juga menyentuh. Nah, agar mereka tidak merasa terbebani atau terpaksakan. Nah, ekosistem ini dibuat agar mahabbah mulai muncul, dan ketika pada fase-fase selanjutnya rasa mahabbah kecintaan mereka kepada Allah dan kepada kitab suci akan melekat pada diri mereka, sehingga pada prosesnya nanti ketika mereka mulai menghafal, mempelajari Al-Quran, tidak ada rasa namanya terpaksaan, ya, paksaan, atau bahkan dorongan-dorongan dari luar, tapi murni dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang akan kita bangun dengan ekosistem tahfidz bahagia ini, ya. Ya. Lalu selanjutnya, nah, dalam membangun ekosistem tahfidz bahagia, kita akan punya visi, yaitu penghafal 30 juz yang bahagia dan cinta Al-Quran. Jadi target mereka selama 6 tahun mengikuti pembelajaran di sekolah SD atau di sekolah tamyiz ini, maka goalsnya adalah mereka bisa menghafal 30 juz Al-Quran, ya, dengan rasa bahagia dan penuh cinta. Bagaimana pembagiannya? Kita mulai dari high touch-nya dulu, ya. Bagaimana satu kelas ini, kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, ya. Kita buat dengan skema dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, itu kita buat dengan rasio 1:10, ya. Biasanya kan di sekolah Islam terpadu itu satu kelas gemuk, ya, hitungannya dia 30 siswa maksimal, ya. Tapi ada juga yang 28, 27, 25, ya, bahkan 20 ada. Tapi ini saya ambil yang hitungannya satu kelas itu 30 siswa, ya, 30 murid. Nah, idealnya adalah kalau kita lihat kepada metode UMI, mereka punya standar, ya, di mana 1 itu berbanding 15 maksimal, ya, maksimal sekali. Tapi kita ambil 1:10, ya, karena kita mempunyai target hafalan juga. Nah, satu kelas terdiri dari 3 guru untuk 30 siswa, ya. Kenapa? Karena memastikan pendekatan personal ala ibu, ya, agar gampang terkoordinir, gampang terlihat, ya, agar mudah juga untuk dipantau, ya, diobservasi. Nah, ini fungsinya. Jadi satu guru hanya fokus kepada 10 anak. Lalu high intensity-nya berapa waktunya dalam satu pekan tersebut, ya. Satu pekan ini saya berbasis Al-Quran, ya. Kenapa? Karena ekosistem Al-Quran ini harus terendam secara konstan melalui integrasi kurikulum, bukan pemisahan jam. Jadi semua pembelajaran akan dikaitkan, akan diintegrasikan kepada pembelajaran Quran, kepada pembelajaran yang lain, ya. Nanti pada proses pembelajarannya, apa yang mereka pelajari di jam Quran akan mereka dapatkan dan dikaitkan oleh gurunya di jam pelajaran yang lain. Nah, ini akan sehingga kita merancang, atau saya merancang, bahwasanya Quran ini harus menjadi ruh dalam seluruh pelajaran, ya. Tapi kan faktanya selama ini memang Quran akan seperti dipisahkan dari pembelajaran yang lain, ya. Jam Quran, jam lain yang lain, ya. Tidak ada match antara pembelajaran Quran yang tadi di Kholaqoh bersama dengan pembelajaran yang ada di kelas. Harusnya kan jika kita ingin membangun ekosistem tahfidz yang bahagia, semuanya akan disatu padukan, dikorelasikan seperti itu, ya. Lalu ada positif reinforcement, ya, adanya gamifikasi atau kenaikan tingkat, ya, dan apresiasi berkelanjutan. Jadi setiap anak yang sudah lulus tahapannya, karena di metode UMI itu ada beberapa tahapan, ya, beberapa tahapan yang harus dilalui, sehingga ketika ada murid yang sudah melalui satu tahapan tersebut akan diberikan apresiasi, ya, baik berupa
PIN ataupun nanti apresiasi akbar yang berupa acara khatmul Quran ya, pemberian mahkota kepada orang tuanya ya. Dan di sini untuk menghilangkan namanya paksaan. Jadi mereka tuh benar-benar termotivasi pada dirinya sendiri bahwasanya ketika diberikan apresiasi ya dengan ada tingkatan-tingkatan, mereka mulai sadar untuk membangun diri mereka agar tidak ketinggalan dengan murid-murid atau teman-teman sebaya lainnya ya. Dan merangsang hormon kebahagiaan ya. Bagaimana kita mengapresiasi dengan bahagia dengan luar biasa sehingga ketika mereka mencapai satu kesuksesan atau melewati level-levelnya itu dilalui dengan rasa yang bahagia seperti itu. Lalu no child left behind ya. Jadi 3 guru ini akan membimbing 30 siswa ya dan akan dibagi menjadi 3 halakoh atau 3 kelompok ya. Saya membagi dari 3 kelompok ini dari latar belakang yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi biasanya sebelum mereka atau di kelas 1 contohnya. Ketika mereka kelas 1 kan itu kan peralihan dari TK ke kelas 1 ya. Maka sebelum kita masuk ke pembelajaran Quran, ada sistem namanya sistem filterisasi ya. Bagaimana anak yang sudah mengetahui huruf atau anak yang sudah paham huruf dan sudah lancar bacanya ya. Atau di tingkatan selanjutnya kelas 2, 3 dan 4 itu akan di track record dari pencapaian-pencapaian mereka sebelumnya. Nah, kalau kelas 2, 3 dan 4 itu akan lebih mudah memfilternya. Kenapa? Karena kita sudah punya database-nya sebelumnya. Bagaimana kualitas bacaan anak itu, bagaimana tingkat hafalannya, bagaimana tingkat pemahaman hukum tajwid dan tahsinnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu lebih mudah untuk membagi dalam 3 kelas seperti ini. Pertama kelas unggul ya. Kelas unggul ini karakteristiknya syaratnya adalah tajwidnya kokoh. Kecepatan menghafalnya tinggi. Jadi anak-anak dalam satu kelas tersebut yang memiliki ketajaman tajwid ya, kecepatan menghafal tinggi ya, lalu tahsinnya juga bagus ya. Ini sudah bisa masuk ke dalam kelas unggul ya. Nah, penanganannya apa? Mereka akan difokuskan dalam pembinaan akselerasi ziyadah, tambahan hafalan dan mungkin mandiri ya. Ini untuk yang di kelas 5 biasanya ya. Ini akan dipasekan di kelas 5. Tapi untuk kelas 2, 3 dan 4 kita akan lihat dulu bagaimana mereka di record data sebelumnya. Apakah mereka sudah masuk kelas jilid berapa dan tahapan di mana? Karena dalam menggunakan metode UMI ini ada 6 jilid dari jilid 1, 2, 3 dan 4 dan 5 dan 6. Lalu ditambah 2 jilid itu 1 jilid tajwid, 1 jilid goib dan 1 lagi turjuman. Dan seluruh siswa harus sudah melewati fase 8 jilid ini ya. Nah, lalu selanjutnya mereka yang akan memilih yang akan ditempatkan di kelas unggul ini ya akan dipisahkan sesuai dengan tahapan levelnya ya. Misalkan dari kelas 1. Jadi di UMI ini ada 4 level, baik dari tahap 4 level dalam hafalan. Ada level 1, 2, 3, 4. Biasanya satu juz itu dibagi 4 level ya. Nah, ini akan dipisahkan, difilter dari 4 karakteristik level tersebut ya. Unggul berarti masuk yang sudah mencapai atau sudah berada di fase PIN 4 jika juz 30 di kelas 1 ya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya ya. Lalu ada zaid sedang ya. Karakteristik ini akan kita kelompokkan sesuai dengan makrotnya dulu ya supaya lebih mudah. Lalu selanjutnya stabil, memorinya rata-rata. Jadi jika yang unggul bisa menghafal 1 halaman, maka yang sedang setengah halaman ya. Setengah halaman itu bisa jadi 7 sampai dengan 6 baris ya. Kalau 1 halaman itu kan 15 baris ya. Lalu yang makbuh atau bawah ya, ini butuh bimbingan makroj intensif ya. Biasanya kelas ini tidak ditekankan untuk menghafal ya, tapi mereka hanya dikuatkan dalam dasar-dasar UMI ya. Sampai dengan jilid 6-nya atau bagian dia tajwidnya dulu atau bagian dia goribnya dulu seperti itu. Jadi dengan sistem pembagian kelas ini akan memudahkan bagi para pembimbing holakohnya memfokuskan diri untuk memberikan dukungan serta pembinaan yang secara intensif ya. Tapi ya pada realitanya kebanyakan ya
pembe- pembagian waktu ini tidak berjalan. Ya, makanya kita membuat dengan si ekosistem tahfidz ini harus berjalan agar capaian kita bisa tercapai. Gitu ya. Selanjutnya, nah, bagaimana pembagian 3 guru ini? Nah, ini 3 guru ini adalah yang harus berada di kelas, ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat sekolah dengan sistem ekosistem tahfidz yang bahagia, diperlukannya banyak SDM. Pertama, yang kedua tentunya budget biayanya akan sangat luar biasa, ya. Karena satu kelas disediakan 3 guru. Bayangkan jika memang mereka punya satu level atau satu tingkatan, mereka punya 4 rombel, berarti ada 12 guru yang harus berada di dalam kelas setiap tingkatan tersebut, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Namanya kita berikhtiar, ya. Insya Allah dengan ikhtiar kita bisa membangun ekosistem tahfidz yang bahagia ini agar anak-anak tuh cinta dengan Al-Quran, agar guru-guru juga mencintai Al-Quran dan muridnya, seperti itu. Lalu guru kita bagi menjadi guru A, B, dan guru C. Guru A sebagai koordinator tahsin yang bertanggung jawab atas administrasi komunikasi orang tua dan penjaga standar operasi makhraj umi. Jadi guru A ini sebagai fasilitatornya, ya, yang bertanggung jawab sebagai mengomunikasikan atau komunikasi antara guru yang ada di kelas seluruhnya dengan capaian-capaian siswa yang ada kepada orang tua. Jadi satu informasi, satu pintu. Ya. Lalu guru B, tahfiz dan mutkin, berfokus penuh secara private pada kualitas kelancaran setoran dan murojaah harian siswa. Ya. Jadi nggak semua guru pegang semuanya, administrasi iya, komunikasi dengan orang tua iya, terus ke anak-anak juga iya. Jadi pusing nanti. Ya, kita punya kasih job desk masing-masing. Nah, yang ketiga adalah guru kelas integrator. Apa ini? Ya, ini adalah seorang guru yang paham dengan semua kaidah-kaidah Al-Qur'an, ya tentunya, dan dia bisa mengaitkan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, inilah pentingnya, seharusnya ini kuncinya bagaimana kita bisa mengintegrasikan pembelajaran Al-Qur'an menjadi ruh dari semua pelajaran di 3 guru ini. Saat 3 guru ini ada di kelas. Jadi semua guru tahu apa yang dipelajari di Al-Quran dan bisa mengintegrasikan kepada pembelajaran di kelas. Nah, ahli pelajaran umum yang hafal Al-Quran menarik benang merah antar ayat yang dihafal dengan fenomena sains atau pembelajaran yang sedang diajarkan. Inilah kuncinya dari program ekosistem bahagia, bagaimana anak-anak tidak dilepaskan dari kholak Al-Quran, langsung ditarik benang merahnya dan diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, ya. Seperti ini pola sistem pembelajarannya, ya, pembagian gurunya. Selanjutnya, ini ada peta jalan 5 tahunan atau roadmap strategis. Tadi kan kita bahas peta konsepnya. Nah, ini peta jalannya. Nah, guru tadi ya, yang 3 guru tadi harus berada di setiap kelasnya. Nah, tadi kan kalau misalnya setiap tingkatan ada satu kelas ada 4 level, ada 4 rombel, berarti ada 12 guru di kelas 1, ya. Kelas 2, 3, 4, ya. Ini kita akan maksimalkan dengan menggunakan SOP atau standarisasi dari metode UMI. Nah, metode UMI ini untuk kelas 1 atau level bawah, ya, mereka akan difokuskan pada literasi, membaca, yaitu pratilawah. Target mereka adalah selesai dari jilid 1 sampai dengan jilid 3. Hafalannya itu dimaksimalkan sampai level 2, ya. Level 1 dan level 2, ya. Tapi ada juga anak yang cepat, ya, bisa sampai dengan level 4, ya. Sebagai juz 30 biasanya itu dari An-Nas sampai dengan Al-Zalzalah, ya. Nah, itu. Lalu tapi kita usahakan dengan program tersebut bisa tuntas di juz 30, ya. Dengan sistem yang tadi insya Allah akan berjalan dengan lancar jika pembagian guru dan kholakonya akan sesuai dengan konsep yang sebelumnya. Lalu kelas 2 yaitu kelancaran tartil, sudah masuk di jilid 4 dan 6 selama 1 tahun pelajaran ini. Lalu mereka akan tuntas di juz 30 dan 29, ya. Lalu kelas 3 mereka akan mulai ke akurasi bacaan melalui ghalib dan tajwid, karena tadi kan kelas 1 2 sudah selesai nih jilid 1 sampai 6-nya. Dan mereka sudah mulai menghafal juz 1 dan 2, ya.
Di kelas 4 mereka akan masuk tahsin bersertifikat. Nah, biasanya ini sudah ada mulai khotmul Quran. Nah, di 1, 2, 3 ini akan ada namanya tadi gamifikasi ya. Bagaimana mereka akan diberikan apresiasi dalam mencapai level-level ini ya. Dari 1, 2, 3 akan ada apresiasinya. Level dari Umi 4, 5 dan 6 akan ada apresiasinya, begitu pun ya. Nah, nanti akan diberikan dalam jangka waktu ini ada namanya munaqasyah. Munaqasyah itu apa? Munaqasyah akan dilaksanakan 2 kali, munaqasyah internal yaitu dilakukan oleh guru-guru pembimbing mereka sendiri. Lalu munaqasyah eksternal yang akan diujikan melalui Umda daerah Bogor ya. Biasanya Umda daerah Bogor itu melakukan supervisi, pembinaan dan pengetesan ya atas binaan-binaan yang memakai dengan metode UMI tersebut. Nah, di kelas 4 ini akan sudah mulai namanya khotmul Quran. Khotmul Quran itu apa? Adalah suatu apresiasi bagi setiap murid yang sudah melampaui atau melewati fase dari pra sampai dengan dia tajwid dan gharib, atau yang sudah hafalannya melewati 1 juz atau sudah menyelesaikan 1 juz di juz yang dipilih ya. Nah, di kelas 4 tuntas semua. Nah, ketika di kelas 5, nah ini dia puncak-puncaknya ada di kelas 5 ya. Ketika mereka sudah mulai bagus semuanya pembacaan tahsinnya, tajwidnya ya, mereka sudah terbangun kecintaannya kepada Al-Qur'an dengan pembiasaan dan konsep-konsep pembelajaran di kelas, maka di kelas 5 mereka sudah akan muncul tentang mahabbahnya. Ya. Di kelas 5 mereka akan dibagi menjadi satu kolako hanya boleh terdiri dari 5 peserta, 3 sampai dengan 5 peserta. Kenapa? Karena di kelas 5 ini akan sudah dimulainya program kemandirian mutkin ya. Mereka melalui jalur otonom, menghafal mandiri dengan bimbingan tahsin saja dan hafalan, tentunya dengan perbaikan tajwidnya jika masih ada yang sedikit-sedikit keliru, dan akan ditargetkan masuk ke hafalan 30 juz Al-Qur'an ya. Jadi mereka akan akan diberikan program yang fungsi yang menghafal dan diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas, tapi pembelajaran tertentu saja, tidak semua pembelajaran ya, hanya pembelajaran tertentu saja. Dan di kelas jika mereka sudah bisa menghafal ya, ini kan dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 kita targetkan mereka 30, 29, 28 ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 itu 8 juz, berarti ada 22 juz lagi. Nah, target di kelas 5 ini mereka 1 bulan ya sebisa mungkin sudah menyelesaikan kurang lebih 2 sampai 3 juz. Ya, seperti itu. Jadi nanti puncak-puncaknya program tahfidz 30 juznya itu ada di kelas 5 dan di kelas 6 ya. Nah, ini SOP jalur otonom 30 juz kelima ya. Yang pertama filter kelayakan dulu. Di kelas 5 harus semuanya sudah melalui prasyarat wajib lulus sertifikasi UMI ya. Memiliki 7 sampai 10 juz. Jadi yang ikut program ini adalah anak-anak atau murid-murid yang sudah memiliki hafalan minimal 7 juz dan 10 juz ya. Mungkin lancarnya tanpa terbata-bata, dan tentunya ketika mengikuti lancarnya mungkin lancar dan mereka akan menghafal pun akan cepat ya. Kuncinya bagaimana? Ya, mekanisme otonomnya, prosesnya adalah pendampingan mentor ya. Satu mentor mendampingi 5 orang. Pembebasan beban akademik umum tertentu, jadi tidak mengikuti semua pelajaran. Lalu ada alokasi 32 JP murni untuk ziyadah intensif ya. 1 sampai 2 halaman 1 hari. Berarti jika 1 sampai 2 halaman 1 hari kita hitung 1 pekan itu 5 hari ya. Berarti 10 halaman. Nah, ini dia. Nah, 1 juz itu kan ada 10 halaman ya. Berarti 1 pekan dalam 2 pekan mereka sudah bisa menghafal 2 juz. Jika program ini sampai dengan 1 tahun pelajaran, maka kita hitung ada 10 sampai 11 bulan. Nah, insya Allah berarti 1 bulan mereka bisa menghafal 2 juz, sudah 20 juz. Nah, berarti alhamdulillah di kelas 5 mereka sudah bisa menyelesaikan hafalannya dengan program otonom seperti ini ya, sangat mudah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan program ini
bisa direalisasikan ya acuan-acuan SOP kelayakan ini agar memudahkan bagi setiap sekolah yang memiliki visi yang sama ya. Bagaimana caranya mereka bisa menciptakan atau merealisasikan 30 juz dalam waktu hanya 6 tahun pembelajaran di sekolah dasar ya. Apalagi kunci suksesnya yaitu program IDAT orang tua, pembekalan psikologis. Bagaimana orang tua harus mensupport secara psikologis kepada anak, mendorong ya, memberikan nasihat, contoh, keteladanan ya, bukan karena paksaan, tapi membangun motivasi-motivasi yang ada dalam diri anak ya. Agar apa? Semakin mahabbahnya terbangun, semakin mahabbahnya kecintaan Allah kepada Allah terbangun, kecintaan kepada Allah terbangun, maka akan semakin mudah mereka menghafal dan menyelesaikan program ini. Tentunya orang tua juga berperan penting dan aktif dalam program seperti ini ya. Tidak hanya bisa memberikan atau menyerahkan pada sekolah, tapi kita juga harus punya kerjasama sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua. Bagaimana caranya? Nah, ini perlukannya IDAT atau pembekalan psikologis ya, webinar-webinar atau parenting bagaimana anak itu bisa combine antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah. Nah, itu harus mulai dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah dan orang tua ya. Nanti outputnya bagaimana ya? Outputnya ya tentunya lulusan hafizah 30 juz dengan standar mutu umi ya. Nanti akan wisuda akbar ya. Nanti akan ada wisuda akbar, bagaimana anak itu memberikan mahkota kepada orang tuanya atau memberikan jubah. Dan itu ada suatu momentum yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh orang tuanya. Nah, prosesnya memang sangat rumit, sangat panjang, tapi jika dibarengi dengan sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua dan anak, maka semua ini akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan ya, dan rasa syukur yang sangat amat dalam, insyaallah ya. Ini adalah SOP jalur otonom yang akan dijalankan di tahun kelima setelah semua syarat-syarat dari level 1, kelas 1 sampai kelas 4 terpenuhi. Lalu bagaimana evaluasinya ya? Jadi evaluasinya kalau sekarang kan ketika kenaikan tingkat ya, anak-anak tuh selalu dikatakan dengan ujian. Nah, kata-kata ujian adalah kata-kata yang sangat dihindari bagi seorang murid ya. Kenapa? Karena konsep ujian adalah mereka dites hadap-hadapan ya, tegang, takut. Nah, makanya dalam mewujudkan ekosistem tahfidz yang bahagia, kita akan mengubah konteks ujian ini menjadi selebrasi, ajang unjuk diri, ajang unjuk bakat dari apa yang telah mereka perjuangkan, dari apa yang telah mereka lewati dan lalui ya. Bagaimana ya, kita bagi menjadi 3 bulan ya. Jadi 3 bulan, menjadi 3 program ya, yaitu 3 bulan pertama kita adakan imtihan periodik ya. Ini akan biasanya dilakukan oleh internal ya. Imtihan periodik munakosyah internal itu akan dilakukan oleh guru-guru pembimbingnya langsung ya. Lalu di sini 3 bulan imtihan periodik itu ada uji kenaikan jilid, 2 lembar hafalan baru, fokus pada akulasi makhraj ya. Hasilnya progresnya detail, bagaimana kualitas bacaan mereka ya, kelancarannya, makhrajnya ya, fasohanya bagaimana. Lalu di per semester ada juga munakosyah internal ya. Evaluasi komprehensif penentu kenaikan level, apakah dia bisa naik level atau stay di level yang sebelumnya ya. Nah, ini adanya penggunaan PIN kelulusan. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas ya. Lalu adanya tahunan khatmul Quran. Nah, ini adalah akbar ya. Nah, ini ya, akbar. Lalu gamifikasi pembelajaran sistem PIN kelulusan. Nah, ini ada yang tadi saya bilang jelaskan di awal, ada gamifikasi bagaimana kita memberikan apresiasi kepada murid-murid. Jadi ada 4 apresiasi yang dimana levelnya terus bertingkat dan berbeda tentunya apresiasinya ya. Yang pertama, bagi jilid kita akan gunakan pin warna hijau ya sebagai literasi dasar ya. Diberikan instan setiap anak berhasil naik jilid UMI 1 dengan 6 ya. Difoto, dibuat
flyer yang bagus, dipublikasikan kepada orang tua, dipublikasikan kepada akun-akun sosmed sekolah, ya, agar orang tua bangga dan anaknya, oh saya diapresiasi, oh saya diakui, seperti itu, ya. Lalu pin biru penguasaan hukum, ya, diberikan saat tuntas materi pra-Quran, ghorid dan tajwid, sama tadi sistemnya juga dipublikasikan, dipoto, dikirim, di-share, ya, kepada grup-grup apa yang bersangkut, grup-grup sekolah ataupun misalnya data media sosial sekolah. Lalu pin emas. Nah, pin emas ini tingkatannya sudah mulai maju, ya, mulai tinggi lagi, yaitu diberikan setiap kali siswa lulus tes mungkin tasmi sekali duduk untuk satu juz penuh. Jadi berbeda pinnya agar anak-anak mengoleksi pin itu, jadi menjadi suatu motivasi bagi dia. Biasanya kan kalau pin atau misalnya gantungan kunci itu ditempel di tas mereka masing-masing. Nah, itu secara tidak langsung memberikan motivasi kepada temannya, ya. Oh iya ya, sudah 4 pin, sudah 3 pin, aku juga harus ini, seperti itu, ya. Lalu yang paling goals-nya adalah pin mahkota, ya. Ini the ultimate goal, ya. Eksklusif bagi siswa yang khatam 30 juz atau khatam tilawah Al-Qur'an, ya. Ya, apakah ini bisa berbentuk pin mahkota atau mahkotanya langsung. Tapi biasanya berbentuk pin sih, karena nanti pada saat khatamul Quran baru diterapkan mahkotanya, seperti itu, ya. Lanjut, ya. Ini filosofis integrasi, the mother of science. Nah, bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara pembelajaran Quran di kolako dengan pembelajaran di kelas. Ya, tadi kan ada 3 guru, ya. Ada masternya, ya, salah satu masternya yang paham tentunya dengan hukum-hukum, ya, dengan dia paham dengan dasar-dasar pembelajaran Quran, ya. Lalu dia juga paham dengan ilmu-ilmunya dan bisa dikaitkan dengan pembelajaran-pembelajaran lain, ya. Nah, ini bagaimana pembelajarannya, ya, integrasinya. Al-Quran akan dibagi menjadi 2 pembelajaran ini, ada Al-Quran dengan ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, ya. Al-Quran ayat qauliyah akan difokuskan untuk pembelajaran-pembelajaran yang menyangkut dengan astronomi, ya, atau misalnya menyangkut dengan siang dan malam, bisa di SD, ya. Bagaimana hujan turun, proses air, nah seperti itu, ya. Lalu dengan biologi, ya, biasanya ada juga di pembelajaran di SD itu tentang sistem pencernaan, ya, sistem pernapasan, seperti itu, ya, kan harus diintegrasikan dengan pembelajaran Quran, ya, sehingga anak tuh, wow, amazing ya, ternyata kita tuh tahu semuanya dari Al-Quran, dan Al-Quran mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti itu, ya. Dan mereka akan selalu ditakjubkan dengan penciptaan Allah, ya, seperti itu. Lalu dengan ayat kauniyah, hukum fisikanya bagaimana, ya, yang terjadi di pembelajaran tersebut dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu dengan sains dan alamnya itu dengan pembelajaran kimia. Walaupun memang secara tidak detail ada khusus pelajaran kimia di sekolah dasar, tapi beberapa pelajaran ada yang menyangkut dengan pembelajaran tersebut, ya. Nah, ini adalah kuncinya, kita tidak mengajarkan sains secara sekuler, melainkan sebagai alat untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena pada umumnya di sekolah itu kita sering mendapatkan, ya, realita yang sangat luar biasa, ya, adanya pemisahan antara pembelajaran Quran dengan pembelajaran di kelas, ya. Bagaimana guru kelas akan memberikan pembelajaran sesuai dengan di buku, ya, penjelasannya. Jarang sekali yang mengintegrasikan dengan penciptaan Allah dan lain-lain. Ini kita buat satu kurikulum yang satu paket, ya. Bagaimana guru tersebut bisa menyampaikan atau mendetailkan pembelajaran yang ada di kelasnya dengan hal-hal yang terjadi di Al-Quran. Kenapa? Karena sains dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan, ya. Justru sains itu ada dengan melihat ayat-ayat Allah, seperti itu, ya. Jadi ini adalah tujuannya, ya. Selain mereka bisa menghafal Quran, mereka juga bisa mengintegrasikan atau mengaitkan antara fenomena dan pembelajaran mereka di kelas dengan Al-Quran. Jadi kapanpun dimanapun berkaitannya dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan kecintaan kepada Allah, seperti itu, ya. Nah, ini peta integrasinya mata pelajaran yang akan dikaitkan dengan pembelajaran Quran, ya. Ada bahasa Arab, ya. Peran intinya mengenai kunci makna, belajar mufradat kosakata langsung dari ayat yang di-start pagi, ya. Misalnya tadi pagi level kelas 1 membahas tentang An-Nas sampai dengan
al-lahab. Nah, carilah makna yang sama yang mereka hafalkan, kata kosakata dan diganti dengan dijadikan mufradat yang pada saat pembelajaran tersebut. Sehingga mereka ngeh, "Oh, ya tadi kan aku baca surat itu, ada mufradat itu, Bu." Gitu. Biasanya kan anak-anak seperti itu ya responnya. Lalu dengan matematika ya, peran intinya adalah logika dan akurasi, berarti perkalian atau probabilitas melalui statistik kata, jumlah ayat dan waris. Jadi mereka akan dikaitkan dengan misalnya perkalian ya. Coba lihat di Al-Fajr ayat 10 ya, tentang malam yang ke-10. Nah, ambillah arti kata tersebut lalu kaitkan dengan matematika. Kita akan pembahasan dengan pembelajaran perkalian 10 misalnya. Lalu cari jumlah ayat yang 10 itu di surat apa ya. Lalu bagaimana hukum warisnya atau pembagiannya seperti apa, ini untuk kelas atas biasanya ya. Ya, atau dikaitkan dengan penjumlahan pembelajaran penjumlahan berapa jumlah rakaat sholat yang kita lakukan setiap dari pagi sampai dengan malam satu hari tersebut ya. Tinggal mereka jumlah tuh zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ya, maghrib 3, isya 4, subuh 2, tinggal dijumlah. Itu kan penjumlahan juga ya kan. Seperti itu. Atau pengurangan. Kalau puasa itu 30 hari misalnya ya, kamu sakit 2 hari, kira-kira yang kamu puasa berapa hari sisanya. Nah, seperti itu kan bisa ya. Jadi mengaitkan antara pelajaran yang aku secara umum, tapi kita bisa integrasikan dengan jumlah atau ayat-ayat yang akurat. Atau misalnya 10 dikurang 8, surat apa yang ke-8, itu kan bisa juga seperti itu ya. IPA dan sains, pembuktian alam ya. Praktikum surat bumi dan gunung tepat saat anak menghafal surat An-Naba ya. Misalnya tentang tanah ya. Ada kan itu di kelas 6 ya, di kelas 5 itu sudah ada ya. Fenomena-fenomena alam. Lalu PJOK atau tentang fisiknya, tentang stamina-nya ya. Bagaimana ya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ya dalam program pembelajaran PJOK ini ya. Misalnya latihan memanah, berenang ya, membangun kapasitas paru-paru dengan cara apa ya, staminanya ya, sehingga anak itu bukan kuat hati atau kuat mental saja, tapi kuat fisiknya juga. Ini suatu modal atau satu syarat yang pasti untuk menjadikan anak itu bahagia secara fisik dan bahagia secara hatinya, seperti itu ya. Nah, ini sinkronisasi jadwal hariannya yang 32 CP tadi ya. Ada blok pagi, blok transisi, blok siang dan blok sore ya. Kita akan buat sistem dengan sistem full day ya, full day ya. Ini puncak fokus otak alpha state dialokasikan murni untuk ziyadah hafalan baru dari jam setengah 8 sampai jam 9.30. Biasanya sekolah IT itu dari jam 7 sampai jam 7.30 ada pembiasaan sholat duha ya, ataupun pembiasaan sholat dan lain-lainnya ya. Lalu blok transisi ya, Umi Mastery ya, Tasin klasikal dan pengayaan bacaan ya. Ini dimulai ketika jam 10 sampai jam 11.12 ya, hanya menguatkan tahsinnya ya, biasa menggunakan jilid alat peraga umi. Lalu blok siang integrative learning ya. Pelajaran umum matematika IPA yang dilakukan dengan hafalan pagi mulai dari jam 12 sampai jam 2. Lalu murojaah fun ya, dengan kuis, estafet atau dengan game-game lainnya ya. Ya, pelajaran berbasis learning ya, based learning. Jadi pendekatan ya 14-20 kali jam-jam rawan ngantuk. Jadi harus dibuat dengan semenarik dan seasik dan sebahagia mungkin ya. Seperti itu. Lalu ini anatomi transisi halus ya. Jadi sesi Quran pagi menghafal soal pelajaran misalnya ya. Transisi anak-anak pada bukunya apa? Anak-anak jika 10 malam ditambah 10 malam jadi berapa tadi ya? Yang saya bahas tentang bagaimana kita mengintegrasikan pelajaran penjumlahan dengan ayat yang kita bahas. Ya, sepertinya ada peta konsepnya ya. Jadi siklus otaknya sempurna, melihat teks, menyimpan memori, membedah arti dan melihat ya. Seperti itu. Lalu indikator keberhasilannya ada 3 yang akan kita capai, yaitu indikator hasil ya. Siswa tuntas dan lulus standar Tasin Umi pada kelas keempat semuanya sudah lulus ya.
minimal 80% siswa mencapai target ketuntasan ya, jus tahunan sesuai dengan peta jalan ya, karena insya Allah berjalan dengan lancar dengan sistem yang tadi. Lalu skor survei positif bebas trauma ya, setoran ya, dengan interaksi yang sangat tinggi. Nah, ini adalah indikator-indikator yang akan kita capai dengan adanya sistem ekosistem tahfidz bahagia ya. Nah, ini dia ya. Terakhir, kita tidak sedang menambah jam Al-Quran, melainkan menjadikan Al-Quran sebagai jantung ekosistem sekolah. Ya. Anak-anak kita akan fasih, mungkin, cerdas, dan tetap bahagia. Ya. Action plan-nya harus dilakukan apa? Apresiasinya, mapping kurikulumnya, inkubasi gurunya, ya, pelatihan. Terus gurunya dibimbing pelatihan, webinar, ya, workshop, ya, in-house training harus tetap berjalan. Karena apa? Karena mapping ini sangat akan rumit jika guru-gurunya tidak dibekali dengan ilmu-ilmu sebelumnya ya. Kalau misalnya mereka terus diberikan webinar, pelatihan, training di sekolah, maka guru akan dengan lihai, akan dengan lancar mengajarkan anak-anaknya.